pasal 15. Saya akan bacakan ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Jadi ini berita yang sangat penting, ya, bukan berita yang biasa, bukan berita yang normal-normal saja. Disampaikan oleh kitab sendiri bahwa Yesus mati karena dosa-dosa kita, kemudian dia dikubur, dibangkitkan pada hari yang ketiga yang akan kita peringati Jumat lusa. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sadarkah kita bahwa salib itu adalah pusat pemberitaan firman Allah. Salib Kristus adalah puncak dari karya Allah dalam sepanjang sejarah. Kalau kita bicara karya Allah, bukan sekedar dia menciptakan alam semesta yang luar biasa. Bayangkan ya, kita ini ada di bumi. Di bumi ini kita seperti titik debu. Kemudian bumi itu ternyata hanya bagian dari galaksi Bima Sakti. Dan di luar itu masih banyak ribuan galaksi yang lain. Jadi kita ini sebenarnya apa? Seperti setitik debu yang tidak ada artinya. Tetapi Tuhan menaruh perhatian kepada sesuatu yang tidak ada artinya itu. Dengan jalan apa? Dia mau datang ke bumi 2000 tahun yang lalu, mendamaikan kita yang sudah terputus hubungan dengan Bapa, mendamaikan kita yang seperti dikatakan Roma 5 ayat 8, kita yang sebagai setru Allah. Kita adalah musuh dari Allah, namun kita akan diselamatkan karena kematiannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada seorang astronot namanya James Irwin. Pada tahun 69 ya kalau nggak salah ya, dia dengan Apollo 11 dia jalan-jalan ke bulan. Dan orang mengatakan hebat sekali ya, ada manusia bisa jalan-jalan sampai di bulan. Orang mengagumi astronot. Tapi dia mengatakan demikian, kamu kagum dengan astronot ya? Orang yang bisa jalan-jalan ke bulan. 2000 tahun yang lalu, Allah yang jalan-jalan di bumi. Dan saudara tahu, Yesus Kristus 2000 tahun yang telah lahir sebagai manusia di bumi. Dia jalan-jalan di bumi, bukan sekedar jalan-jalan, tetapi dia menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib sebagai korban tebusan saudara dan saya, orang berdosa. Kita yang semestinya dipisahkan, terpisah dari Allah, kita setrunya Allah, kita diperdamaikan oleh karena kematiannya di atas kayu salib. Padahal itu adalah masalah terbesar manusia apa? Masalah terbesar manusia adalah karena dosa-dosanya. Masalah terbesar manusia, dosa tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik. Macam manapun tidak akan bisa membayar lunas dosa-dosa itu. Hutang maut juga tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik. Hanya bisa dibayar oleh Yesus Kristus, darah yang tercurah di atas kayu salib. Dan itu dilakukannya buat siapa? Buat saudara dan saya sebagai umat pilihannya, umat kesayangannya sendiri. Karena darah yang mahal itu tidak dicurahkan secara cuma-cuma, secara sembarangan kepada semua orang. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Efesus 1 ayat 4 mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan telah memilih saudara dan saya sejak dunia belum dijadikan. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, ketika Yesus, firman Tuhan mengatakan apa? Yesus mati karena dosa-dosa kita. Jadi apa yang dia lakukan? Kenapa dia tidak datang sebagai raja yang penuh kemuliaan? Tadi kita sudah lihat dari putaran film sebelum kita memulai ibadah. Dia harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Ya. Dan itu sudah disampaikan, dinubuatkan semenjak
kitab Kejadian. Makanya saya katakan apa? Salib adalah pusat karya Allah bagi umat manusia. Dan itu sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelum Yesus datang. Ketika manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3 itu sudah jelas. Ada nubuat tentang akan lahirnya keturunan dari perempuan yang akan meremukkan kepala si ular. Kemudian sampai kepada zamannya Abraham. Dalam zamannya Abraham juga ada bagaimana ketika Ishak akan dikorbankan. Dan pada akhirnya pada saat yang tepat Tuhan memberikan domba sebagai ganti. Kemudian sampai pada zamannya Daud, sampai pada zamannya Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir pun dinubuatkan. 700 tahun itu berkali-kali Yesaya menubuatkan. Sampai dikatakan bahwa sebagai manusia juga tidak tampan, semaraknya pun tidak ada lagi. Dia tidak seperti anak manusia lagi. Saking apa? Beratnya penganiayaan yang dia harus terima. Mulai dari Getsemani, peristiwa itu dimulai, sampai ke Gabata. Gabata itu adalah suatu peristiwa pengadilan yang sangat tidak adil dalam sepanjang sejarah manusia. Dan puncaknya di Golgota. Ketika dia harus tergantung di antara langit dan bumi. Sebagai orang hukuman yang terkutuk. Karena salib adalah sebuah penghukuman bagi para kriminal, bagi penjahat besar. Dan itu diadopsi oleh orang Romawi yang mulai zaman sebelumnya, ya, zamannya Babel sudah ada penghukuman yang orang-orang digantung, disalib, diadopsi oleh Romawi. Dan saudara bisa lihat sendiri bagaimana tubuhnya hanya disanggah oleh 3 titik. Tangan, paku, ya, terpaku, sebelah kanan, kiri, dan kaki. Ketika dia bergerak untuk menarik napas saja, itu sangat luar biasa kesakitan. Belum lagi ketika dia harus ditikam lambungnya. Mahkotanya, mahkota duri. Sebelum itu dia pun sudah kehabisan darah. Ketika dia harus menerima 40 kali cambukan. Cambuknya dari tulang domba yang sangat tajam. Dan setiap lontaran itu diberi pemberat. Ada logam pemberat. Sehingga setiap hentakan yang ditarik itu mencabik-cabik tubuhnya. Dia menerima itu semua. Namun kabar baiknya, saudara, kematiannya 2000 tahun yang lalu dan sebagai puncak karya Allah bagi manusia, bagi saudara dan saya orang yang berdosa. Amin. Amin. Nah, dari kematian Yesus di atas kayu salib, pengorbanannya di atas kayu salib, kita belajar 3 hal. Yang pertama, bahwa masalah terbesar dalam urusan kematian itu bukanlah kematian secara fisik, tetapi kematian secara rohani. Apa artinya? Kematian secara fisik, semua orang, ya, pada akhirnya pasti akan mati. Tapi kematian rohani itu sebelumnya sudah dialami sebelum orang mengalami kematian fisik. Apa artinya? Kematian rohani itu artinya kita terputus relasi dengan pencipta kita. Saat manusia jatuh dalam dosa, saat manusia melanggar perintah Allah, firman Allah, makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Di dalam Kejadian 2:17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada saat Adam dan Hawa melanggar firman Allah, supaya tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, dia tidak langsung mati secara fisik. Tapi yang terjadi adalah kematian secara rohani. Dia yang Tuhan berikan mandat untuk mengelola Taman Eden, setiap saat itu bisa berbincang-bincang, berelasi dengan Allah. Ketika dosa terjadi, maka yang terjadi harus terusir dari Taman Eden. Itulah artinya kematian rohani.
terpisah dari Allah. Jadi adalah sebuah penderitaan yang luar biasa yang harus dialami oleh umat manusia dari zaman ke zaman karena dosa sejak manusia pertama. Oleh karena Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus mendamaikan kita dengan jalan dirinya menjadi anak domba, menjadi korban tebusan yang menyerahkan dirinya, memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat mahal yang harus ditanggung oleh Allah Tritunggal. Yesus dia menanggung penderitaan itu bukan karena sakit. Dia datang, ketika datang ke dunia, dia sudah siap untuk menyerahkan nyawanya. Dia sudah siap untuk mati. Karena rencana Allah itu bukan rencana dadaan. Orang berpikir, wah manusia itu di Taman Eden pasti sudah mengalami hal yang terbaik. Ini adalah rencana Allah sejak semula. Namun karena manusia jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan membuat rencana baru. Akhirnya manusia ya bisa diselamatkan melalui Yesus. Dikirimlah anaknya. Bukan saudara. Dari kekal Tuhan sudah merancangkan bahwa salib itu adalah puncak karyanya bagi umat manusia. Jadi berita tentang salib itu adalah berita utama di dalam kekristenan. Berita tentang salib itu adalah puncak Allah, puncak karya Allah bagi manusia. Dan itu sudah dirancangkan sejak dari kekal sampai kekal. Bukan rencana dadaan, atau karena rencana yang semula gagal. Sehingga ketika Yesus datang ke dunia, dia sudah tahu bahwa dia harus menanggung derita di atas kayu salib. Makanya murid-murid pun disampaikan bahwa anak manusia akan ditangkap, kemudian dia harus salib, dia mati, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Namun murid-murid masih belum menangkap pesan dari Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa yang menjadi alasan Tuhan Yesus datang? Yohanes 3 ayat 16. Pasti sudah hafal semua ya. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca bersama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan punya rencana buat saudara saya, supaya setiap kita memperoleh hidup yang kekal. Kita yang mestinya binasa, karena kita adalah setru Allah, karena kita berdosa, upah dosa adalah maut. Namun dengan jalan pendamaian ketika Yesus menyerahkan dirinya 2000 tahun yang lalu, kita beroleh jalan memperoleh hidup yang kekal. Makanya ketika kita percaya kepada Yesus, itu anugerah Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang luar biasa ketika saudara saya boleh menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita percaya dan pengorbanannya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, sampai ketika jam 12 siang dia tergantung di atas kayu salib, tiba-tiba langit menjadi gelap dan orang itu masih mengolok dia. Kalau bisa, kalau engkau anak Allah, turun dari atas kayu salib. Orang masih tidak percaya. Namun ketika hari semakin sulit, sampai kepala prajurit, akhirnya itulah orang yang pertama mengatakan apa? Sungguh dia adalah anak Allah. Karena ketika itu tiba-tiba hari gelap, terjadi gempa bumi, tirai bait suci terbelah. Yesus mengatakan apa sebelumnya? Tetelestai, sudah selesai. Dia berseru sudah selesai. Artinya apa? Segala macam hutang dosa kita, segala hutang maut kita sudah dibayar lunas di atas kayu salib lewat penderitaannya. Dan ketika dia serahkan nyawanya, Bapak Ibu saudara, kurang apa lagi? Karena dia melakukannya buat kita yang semestinya dihukum, yang semestinya dimurkai oleh Allah. Yang kedua,
Ketika tirai bait suci itu terbelah, itu menandakan apa? Akses atau jalan masuk kepada keselamatan itu sudah disediakan buat saudara dan saya. Kita sekarang bisa langsung masuk kepada bait suci. Di sana kita bisa menghampiri tata Allah yang kudus. Kita yang sebelumnya terpisah dari Allah sekarang diperdamaikan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi keselamatan itu bukan sekedar saudara dan saya dilindungi dari bencana, dari kecelakaan. Keselamatan bukan sekedar ketika kita dilindungi dari sakit penyakit. Keselamatan bukan sekedar kita ini dilewatkan dari bangkrut. Banyak orang berkata, aku minta perlindungan keselamatan, aku minta untuk keselamatan dari Tuhan. Dari apa? Dari sakit, dari bencana, daripada segala macam masalah ekonomi. Keselamatan yang Tuhan berikan itu jauh lebih besar dari itu. Sebab keselamatan yang Tuhan berikan bernilai kekekalan. Amin. Nilainya bukan sekedar 70-80 tahun orang hidup di bumi ini. Jalan keselamatan itu sampai pada kekal. Sampai kita bertemu dengan Tuhan di surga. Bapak Ibu kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, iblis berpikir dengan matinya Yesus, wah, dia beroleh kemenangan. Dia memakai siapa? Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus, untuk mengkhianati dia dengan 30 keping perak. Dan orang banyak marah kepada Yudas Iskariot. Wah, ini orang yang berkhianat padahal dia di 3 tahun hidup bersama dengan Yesus. Otak besarnya juga sebenarnya ada imam besar Kayafas. Imam besar Kayafas ini juga adalah orang sebagai otak di balik penyaliban Yesus. Kemudian siapa lagi? Iblis pakai Pontius Pilatus sebagai gubernur di sana saat itu, yang cuci tangan. Malah dia mau bebaskan Yesus atau mau bebaskan Barabas. Orang-orang yang seminggu sebelumnya menyambut Yesus, Hosana bagi anak Allah. Mereka melepas jubahnya, mereka menaruh daun palem supaya jalan Yesus lebih lembut. Ketika Yesus datang dengan keledai masuk Yerusalem, seminggu kemudian orang-orang ini berbalik, salibkan dia. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, itulah tragedi, ironi. Begitu mudah manusia itu berbalik, ya. Kalau ahli-ahli Taurat, imam besar Kayafas, ya kita tidak heran, karena mereka sudah membenci Yesus sejak lama. Mereka terus mengikuti Yesus dan mereka merencanakan pembunuhan terhadap Yesus. Nah, murid Yesus yang dirasuk iblis, namanya Yudas Iskariot, pada akhirnya dia pun mengambil keputusan untuk mati, bunuh diri, menyesal. Nah, tapi kasih tahu ya, iblis merasa bahwa dia menang. Tapi saat tirai bait suci terbelah, nah akhirnya iblis kan kecolongan, ya. Karena dia tidak memahami rencana Allah. Ketika Yesus mati, dia serahkan nyawanya. Pada saat itu loh, jalan keselamatan buat manusia berdosa itu terbuka dengan lebar. Saudara saya yang mestinya orang buangan, orang yang semestinya dihukum, akhirnya kita bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku yang teguh, dan kita beroleh jalan pada keselamatan yang kekal di surga ini. Amin. Oleh karena itu jangan lagi saudara mau diintimidasi oleh iblis. Iblis kadang memakai segala macam cara untuk mengintimidasi pikiran kita. Masa lalu kita buruk, masa lalu kita tidak karu-karuan. Kemudian kita kadang, aku tidak layak, aku tidak pantas lagi datang kepada Tuhan. Itu intimidasi daripada iblis. Dia bisa mengintimidasi, dia bisa merasuki pikiran dari Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menyesal, tapi sudah terlambat. Dia sudah memutuskan bunuh diri. Namun beda ya dengan Petrus ya. Dia menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok, seperti nubuatan Yesus. Tapi yang dialami Yesus adalah duka pertobatan yang duka cita yang membawa kepada pertobatan. Ya, firman Tuhan mengatakan
yang dialami adalah duka cita yang membawa kepada pertobatan. Sehingga kita ada suara-suara seperti itu menuduh kita, menghakimi kita. Ya iblis, memang aku orang berdosa, tapi sekarang mataku memandang kepada Yesus yang telah menyelamatkan saya, yang telah mengorbankan dirinya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Ya. Kemudian yang ketiga, sekarang bicara tentang kebangkitannya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dikatakan demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Kita bersyukur ya bahwa Yesus bukan sekedar mati, tapi dia juga bangkit. Pada hari yang ketiga seperti yang dinubuatkannya, Yesus benar-benar bangkit karena kuburan itu kosong. Karena apa? Bukan mayatnya dicuri, ya. Bukan juga itu berita-berita omong kosong yang disebarkan oleh prajurit atau orang-orang yang tidak suka kepada Yesus. Tapi karena Yesus benar-benar bangkit dan disaksikan oleh para muridnya. Bapak yang dikasih Tuhan, karena kita tahu bahwa Yesus bangkit, dalam 1 Korintus 15 ayat 55 kita bisa berkata gini, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah semangatmu? Sengatmu, bukan semangat, sengatmu. Jadi persoalan terbesar manusia yang pertama adalah masalah dosa. Yang kedua adalah takut akan kematian. Masalah yang pertama, dosa, telah diselesaikan Yesus ketika dia menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib. Dan masalah terbesar yang kedua, ketika manusia mengalami ketakutan akan kematian, diselesaikan dengan jalan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Ya setuju nggak? Kata amin. Tuhan menyelesaikan masalah-masalah terbesar bagi manusia. Oleh karena itu apa Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Ya, selanjutnya ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara dan saya sekarang adalah orang-orang yang menang. Kita bersyukur karena pengorbanannya yang luar biasa di atas kayu salib. Dia mati serahkan nyawanya, menebus kita dari dosa. Dia bangkit dan dia berkata, maut di mana sengatmu? Maut di manakah kemenanganmu? Ketakutan akan kematian bukan lagi momok bagi orang percaya. Kalau satu ketika Tuhan panggil kita, maka seperti Paulus mengatakan apa dalam Filipi 1:21, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Orang percaya itu adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Mati hidup itu menang. Bayangkan ketika kita hidup dijamin oleh Yesus hidup kita. Ketika kita mati, kita beroleh keuntungan. Amin. Tapi aku tidak tahu aku akan kemana. Entah hidup atau mati sama-sama baiknya. Tapi aku tahu ketika aku hidup maka aku harus bekerja dan menghasilkan buah. Amin. Itulah sukacita menjadi orang percaya. Ya. Jadi yang mesti kita lakukan apa? Bersyukur kepada Tuhan. Karena 3 hal tadi. Yang pertama tadi apa? Makna yang pertama, masalah terbesar bukan kematian secara fisik, tapi kematian secara rohani, di mana kita yang sebelumnya itu terpisah dari Allah diperdamaikan kembali. Ketika tirai bait suci terbelah, itu Tuhan telah membayar lunas segalanya. Itu tragedi loh di surga, tragedi luar biasa di surga. Allah Trinitas yang tidak pernah terpisah satu dengan yang lain, untuk sesaat itu harus terpisah. Ketika Yesus mengatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seolah Bapa memalingkan muka. Dan segala beban ditangguhkan kepada Yesus seorang diri di atas kayu salib. Di dalam kesendiriannya. Bahkan Ibu Yesus Maria
nggak bisa berbuat apa-apa. Dan kemudian ada pengharapan ketika Yesus bangkit. Oleh karena itu kita bersyukur pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang luar biasa buat saudara saya. Kita telah dibayar dengan lunas dengan darah yang sangat mahal. Yang kita bisa lakukan cuma apa? Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur karena aku terpilih menjadi anak-anak-Mu. Karena aku sekarang adalah umat yang telah ditebus dengan darah-Mu yang sangat mahal. Dan darah itu tidak boleh tercurah dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Darah itu janganlah kita anggap sebagai darah yang murah. Ya. Darah yang murah kita diberikan secara cuma-cuma ya, bukan karena darah itu murahan. Tapi kita tidak akan bisa menebus atau membayarnya dengan harga apapun. Apapun yang kita miliki tidak akan mampu untuk membayar pengorbanannya. Memang dunia ini adalah dunia yang penuh dengan pergumulan. Dunia adalah dunia yang penuh dengan permasalahan. Setiap hari kita bergumul dengan urusan kehidupan sehari-hari. Tapi jangan lupa naikkan syukur kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan bagaimanapun Dia sudah teramat baik. Kalau nyawanya saja Dia sudah curahkan, Dia sudah berikan pada setiap kita. Bukankah Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Roma 8 mengatakan demikian. Ya, percayalah bahwa setiap masalah Tuhan menyediakan jalan keluar. Dalam setiap pergumulan Tuhan pasti menyediakan yang terbaik buat setiap kita. Sekalipun jalannya tidak instan, sekalipun melalui sebuah proses, tapi di balik setiap masalah pasti ada rencana Tuhan yang indah. Bagian kita apa? Melakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan? Dengan penuh ucapan syukur kepada Dia. Amin. Yang terakhir, ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Jadi yang kedua, apa bagian kita selain bersyukur? Bagian kita adalah tetap melayani siapa? Melayani Tuhan. Jangan goyah, tetap berdiri dengan teguh dan tetap giat di dalam pekerjaan Tuhan. Dan saudara harus menyadari, dalam persekutuan dengan Tuhan, semua jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Saudara bisa memuji Tuhan seperti Bobo dan ibu-ibu tadi. Itu adalah bagian dalam melayani Tuhan. Tetap semangat, tetap setia. Ya, setiap kali saya ke sini, Bobo selalu mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Dan tanpa Bobo sadari, setiap kata-kata yang keluar dalam nyanyian itu membuat orang menjadi kuat. Orang yang letih, lesu, dibangkitkan lagi semangatnya. Oleh karena itu, tetap setia, jangan goyah. Semua jerih lelah kita dalam Tuhan, Tuhan perhitungkan dan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin ada teman-teman yang melayani dalam bagian masing-masing. Tetap semangat, tetap setia. Ya. Saya punya seorang teman yang pernah saya saksikan, toh. Dia dalam 1 minggu dari seorang yang tinggalan keluarga yang lengkap, tiba-tiba bisa kehilangan orang tua, bisa kehilangan istrinya. Tiba-tiba menjadi hidup sebatang kara. Itu dia katakan, kalau saya tidak dalam Tuhan, saya bisa gila. Karena setiap malam saya tidak bisa tidur. Saya sudah berusaha menenangkan diri dengan banyak cara, tapi tetap saya tidak bisa tidur selama berminggu. Tiap hari kesadarannya semakin lama semakin menurun. Yang mau saya bisa gila. Tapi karena anugerah Tuhan, dia tetap melayani. Walaupun dalam keadaan setengah-setengah ngantuk, tiap minggu dia tetap pelayanan di gereja. Sebagai penerima tamu, sebagai kolektan, dia tetap setia melayani Tuhan. Dan dia kata, inilah komitmenku. Setelah semua anggota keluarga aku dipanggil Tuhan, saatnya aku dipanggil Tuhan, aku mau tetap setia. Nah, luar biasa, Tuhan.
Sampai hari ini hampir 2 tahun Tuhan pelihara sahabat saya itu. Dan Tuhan pertemukan kembali dengan jodoh. Jadi apa sih pergumulan kita yang tidak Tuhan pedulikan? Tuhan sangat peduli kepada saudara saya. Waktu dia sudah hampir putus asa. Kalau sampai saya sudah umur sekian, umurnya seumur saya. Kalau udah nggak menikah ya sudah. Tapi Tuhan akhirnya kasih jodoh. Bahkan jodoh yang terbaik dari itu. Luar biasa. Oleh karena itu apa? Kita bersyukur loh punya Tuhan yang luar biasa, yang sangat peduli. Bukan sekedar ketika kita nanti mati, saat kita pun di dunia, Tuhan peduli dan dia sanggup untuk memelihara saudara dan saya. Yang setuju katakan amin dan beri kemuliaan buatan Yesus. Ya terakhir ya, saya mau sampaikan hal yang sangat penting. Apa sih arti daripada kematiannya dan kebangkitannya? Apa arti dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita? Orang mengatakan begini, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kalau urusan kematian itu nanti saja Tuhan. Kalau bisa ditunda dulu. Kalau bisa saya ini seperti penyair itu Khairil Anwar. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Seolah hidup di dunia ini adalah kehidupan yang wah itu adalah kehidupan terbaik. Padahal saudara banyak menyadari tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Tidak selamanya kita muda. Tidak selamanya kita kuat. Tidak selamanya kita jaya. Pada akhirnya setiap orang itu akan dipanggil Tuhan. Entah kapan waktunya kita tidak tahu. Tetapi yang pasti orang percaya harus punya keyakinan iman yang kokoh, mempercayakan hidupnya benar-benar di tangan Tuhan. Kalau sudah menyadari apa arti keselamatan, keselamatan itu akan utuh dan sempurna saat kita sudah melewati. Ya. Sekali lagi ya, keselamatan itu akan kita pahami secara sempurna, secara penuh dan utuh saat kita melewati sebuah gerbang, yaitu pintu yang namanya kematian. Baru saudara menyadari, inilah keselamatan yang Tuhan janjikan buat saudara saya. Inilah arti keselamatan yang sebenarnya. Relasi dengan Tuhan selama-lamanya dan berbahagia bersama dengan Tuhan selama-lamanya dan tidak akan pernah bisa dipisahkan. Amin. Mari kita berdoa dan kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus.